Silakan Baik. Pak. Oke, jadi siang ini, untuk minggu ini saya dan Kevin itu sedang mempersiapkan materi itu untuk eh, semuanya sih. Jadi ini iterative root searching sebagai yang sudah dijelaskan dalam QSALAS. Eh, yang pertama dijelaskan itu incremental search method. Jadi incremental search method itu basic idea-nya itu mencari dua titik di mana jadi ada sebuah range itu di mana titik pertama dan titik keduanya itu tandanya beda. Jadi kalau yang pertamanya positif dan keduanya negatif, dan pertamanya negatif dan keduanya positif, itu berarti di antaranya itu pasti ada titik eh, di mana fungsi itu melewati titik nol. Jadi dengan mencari range tersebut, eh, akar dari sebuah fungsi itu bisa bisa dicari. Masalahnya, jadi eh, proses dari incremental ini itu eh, kita itu ada set sebuah tingkat incrementnya. Jadi itu jarak antara setiap pengecekan itu seberapa. Jadi kalau misalnya kita itu cek untuk masing-masing interval misalnya 0,001, jadi itu untuk setiap 0,001 itu program itu ngecek itu ada perbedaan sign atau tidak. Jadi setiap 0,001 itu ada minus, ada positif atau tidak, ada positif, ada dari positif ke negatif atau tidak. Nah, kalau ada kan ya pasti ada yang melewati nol. Jadi masalah dari programnya itu sih ya kalau misalnya ada dua akar yang berada di yang berada di satu interval yang sama. Jadi di antara 0,001 itu di dalam spasi itu misalnya dua akar itu tidak akan terdeteksi dua-duanya. Itu cuma hanya itu sebagai satu akar. Dan kalau misalnya grafiknya itu hanya menying dan kalau misalnya grafiknya itu hanya menyinggung menyinggung titik nol, menyinggung sumbu x-nya itu, jadi dari positif terus ke nol terus sebagai ke positif, itu juga tidak akan terhitung akar. Juga ada kasusnya dengan asimtot, di mana itu fungsinya itu menuju ke infinite positif, kemudian muncul lagi dari infinite negatif. Itu kalau misalnya menggunakan proses incremental search method, itu asimtot ini itu kehitung sebagai akar. Jadi di situ itu banyak banyak masalah yang bisa terjadi. Makanya itu jarang dipakai. Kemudian yang proses kedua itu bisection method. Bisection method itu intinya mirip seperti incremental, tapi pertama itu dicari range dulu di mana memang udah ada. Eh, kita itu tentukan dulu ada interval atau range di mana itu akarnya itu emang udah ada. Sudah diketahui di dalam situ tuh udah ada dari fungsi. Itu eh, dibagi dua terus. Jadi untuk setiap kali iterasi, range-nya itu diperkecil sebanyak setengah kali lipat. Sampai akarnya sendiri itu ya ke zero in gitulah sampai dapat presisinya. Jadi dari segi incremental itu dibandingkan dengan incremental sih mirip, tapi yang ini agak lebih precise. Tapi juga karena naturnya yang uh, dengan proses biner seperti ini tuh kompleksitinya itu gampang untuk dikalkulasi. Dengan rumus seperti ini aja itu sudah tahu itu berapa kali harus diputar programnya itu sampai akarnya itu ketemu. Nah, cara yang ketiga itu adalah readers method. Tapi sebelum kita bisa bahas readers method, itu kita perlu ngerti dulu false position method. False position method itu uh, mirip dengan dengan yang tadi dibahas itu bisection method. Tapi itu tapi range barunya itu, bound barunya itu tidak secara sederhana itu dibagi dua. Tapi ada persamaannya sendiri. Jadi false position method dan ikatan temannya itu second method itu kayak ada menggunakan persamaan ini.
sedikit lebih efisien daripada bisection method. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan prosesnya itu kan bound itu diganti-ganti terus dengan nilai X3 ini supaya lebih dekat dengan akar. Itu kadang agak repot sih kalau dalam program. Dan kalau misalnya kita bandingin ya dengan reader. Reader itu sebenarnya cuma false position method, tapi ada perbedaan dikit. Perbedaannya itu dalam konstanta Q yang di sini. Kalau misalnya ini dilihat, ini penjelasannya ada lebih dalam di Q-Salas. Nilai X4 ini atau ini semacam range baru untuk ini range barunya untuk bracket. Ini range baru di mana dalamnya itu ada root. Kalau misalnya kita bandingin dengan yang tadi di false position method, sifatnya ini lebih kuadratik. Jadi tingkat kecepatan untuk readers method untuk mencapai convergence di mana kita itu mencapai titik akarnya itu bersifat kuadratik. Jadi kecepatannya itu bersifat kuadratik, di mana kalau punyanya false position itu sifatnya agak lebih superlinear. Jadi kalau bisa secara komputasi itu punyanya reader itu lebih cepat. Dan kalau misalnya saya banding code-nya, ini program untuk incremental. Ini program itu jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu dicari-cari antara interval, dan interval yang dipakai sekarang itu ya cukup kecil. Dan kalau misalnya ini sudah saya running tadi, jadi ini grafik yang kita cari. Dan kalau misalnya kita pakai mata sendiri itu kan kita lihat di sekitar 0,7an itu ada akar di sini yang melewati sumbu X yang sampai di 0 titik 0 itu. Kita lihat di situ rootnya itu yang dikasih dari program ini itu kita cuma dikasih intervalnya doang. Program ini itu memang bukan buat mencari secara spesifik di mana sampai detail gimana, tapi intervalnya itu di mana. Jadi kita tahu itu di sini itu dari 0,7345999 sampai 0,7346999. Dan kalau diperhatikan itu kita ada lihat ini intervalnya di sini itu hanya sekitar 0,0001. Dan estimasinya itu tinggal interval itu dibagi 2. Walaupun itu tidak begitu berfungsi sebagai kalau misalnya mau presisi sampai gimana itu ini ya kurang bagus. Tapi kalau misalnya dilihat dari program yang lain itu ini program yang satu ini cukup berguna untuk metode bisection dan metode reader, karena itu interval itu diperkecilkan sampai 0,0001 sehingga nanti kalau misalnya bisection itu intervalnya nggak gede-gede banget. Kalau ini juga programnya di Q-Salas, dan bisection pun itu menggunakan programnya root search yang incremental tadi. Nah, bisection itu jadi menggunakan interval yang tadi sudah di-outputkan, interval ini yang di-inputkan dari root search itu kemudian di bisection, dibagi dua sampai ketemu. Kemudian kalau bisa kita lihat ya, ini programnya. Ini grafik yang tadi, cuman saya zoom out, terus ini grafik yang sama, cuman saya zoom in. Kita lihat itu di sini ada tiga akar yang beda-beda, dan ini tuh kita bisa dapat masing-masing. Dan di sini saya juga ada print jumlah repetition-nya, dan nanti saya akan bahas lagi setelah saya membahas metode reader. Jadi intinya itu setelah mendapatkan interval yang sudah didapatkan dari tadi punyanya incremental, nilainya itu lebih precise daripada yang didapatkan tadi. Kalau misalnya kita lihat ini kan 0,7344603. Kalau di sini kan intervalnya hanya sekitar 0,001 itu, jadi angkanya jadi beda lumayan. Nah, kalau misalnya kita lihat punyanya reader ini metodenya reader ini harusnya itu repetisinya itu lebih sedikit dari punyanya bisection. Walaupun bisection itu konsepnya sederhana dan itu cukup straightforward.
kalau misalnya dalam komputasi dalam program itu eh, kecepatannya itu agak agak panjang ya. Jadi kita lihat ini punyanya reader. Eh, kita lihat saja ini di sini. Eh, jawabannya sih juga sama. Tapi dari jumlah repetisinya itu jauh lebih dikit. Dan dari punyanya bisection itu 24 kali di repeat. Di sini tuh hanya ya maksimal itu 1 atau 2 kali untuk persamaan yang sederhana seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bandingin secara code itu reader memang lebih cepat sih. Repetitionnya sedikit lebih dikit itu. Sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Waktunya itu 10 menit lebih, 40-an detik sih. Nah, itu tadi cukup banyak ya metode yang coba di review, terus ditunjukkan lewat coding, ada plus minusnya. Ada pertanyaan atau komentar nggak dulu dari Bapak-Bapak sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Ada pertanyaan? Kayaknya dari segi coding di QSalas yang coba diimplementasi eh, cenderung nggak ada masalah ya, Pak Rio ya. Iya, Pak. Nggak perlu ada modifikasi macam-macam ya dari coding yang ada di situ ya. Nggak ada yang substansial, Pak. Iya, iya. Nggak ada yang Mungkin kayak ada perlu saya komentarin itu yang untuk programmer reader. hmm, Itu ada satu line di modul reader itu yang di halaman 153. hmm. Itu kalau misalnya dilihat itu di dalam for loop-nya kayaknya. Itu ada satu line di mana itu menggunakan F1, F2, F3. Hmm. Tapi kalau misalnya dilihat dari konteks, dari keseluruhan kode itu kan pakai FA, FB, FC. Jadi itu kalau dijalankan itu pasti error. Jadi itu saya hapuskan saja, tapi masih jalan. Oh, oke, oke, oke. Jadi maksudnya si QSalas membuat kesalahan sintaks di situ ya? Iya, semacam itu. Ini nih ya, kalau yang dibicarakan ya, eh, fungsinya sendiri ada F, ada A, ada B ya. Ya, dan kalau ini kita lihat itu di declare dan kita sampai bawah-bawahnya itu juga dalam fungsi F itu kita menggunakan A, B, C. Tapi untuk satu line itu doang 1, 2, 3, Pak. Jadi ya itu bisa bermasalah. Oh, ini dia nguji sesuatu ya, F2 apakah sama sign-nya dengan F3 itu kan buat metode interval buat nguji udah balik atau belum gitu ya. Iya, Pak. Terus di Masalahnya atasnya, di iya, sintaksnya dong sih, Pak. iya, Masalahnya iya. di sintaksnya dong. Mungkin tampaknya dia copy paste dari sintaks sebelumnya, terus dia lupa rubah ya, karena di dalam fungsinya yang terdefinisi ABC ya. Apakah di atasnya ada coding lain yang dia pakai F1, F2, F3 ya? Ada, Pak, bisection. Oh iya, iya, iya. Kayaknya dia salah copy paste kali ya. Ya karena itu kan jelas apa line itu ada di dalam fungsi ya. Jadi kalau di headernya angkanya yang dimasukin itu di refernya ABC, terus di bawahnya nggak merefer ke sana, dia langsung langsung ngaco codingnya ya. Iya, iya. Kadang-kadang textbook bisa salah salah copas juga sih. Oke, thank you Pak Rio. Kalau gitu kita lanjut ya dengan yang berikutnya.